Residivis pencurian dengan kekerasan ditangkap polisi. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi NTB mengecam aksi persekusi terhadap salah seorang kadernya. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, residivis pencurian dengan kekerasan ditangkap polisi setelah aksinya dipergoki oleh pemilik rumah. Inilah WR terduga pelaku pencurian dengan kekerasan digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolsek Sandubaya. Terduga pelaku asal Subang, Bandung ini masih beruntung dan selamat karena ia bisa dievakuasi dari warga yang telah mengepungnya dan hendak menghakiminya saat aksinya hendak mencuri dipergoki dan menodongkan pisau dapur pemilik rumah yang ada di wilayah hukum Polsek Sandubaya. Di hadapan polisi, WR yang diketahui merupakan karyawan kafe di Mataram ini mengaku hendak mencuri, namun aksinya lebih dulu dipergoki pemilik rumah dan ia panik lalu mengambil pisau dapur dan menodong ke pemilik rumah dengan maksud mengancam agar tidak diteriaki maling. Namun naas, anak korban yang masih berumur 12 tahun yang melihat kejadian itu berteriak maling dan mengundang warga untuk datang memberikan pertolongan. Kebetulan korbannya ini baru habis makan sahur, dia ngelihat tersangka sudah di dalam rumah, kemudian refleks tersangka ngambil pisau yang ada di dapur dan sekap korban. Namun ada anaknya korban, umur sekitar 12 tahun yang berteriak maling-maling sehingga warga datang membantu. Saat ini kami masih melakukan pengembangan apakah ada kasus lain. Saat ini tersangka kita jerat dengan 365 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari pengakuan terduga pelaku WR, dirinya merupakan residivis kasus curas karena sebelumnya telah melakukan 2 kali aksi pencurian di wilayah Bandung. Belum lama bebas dan ini untuk ketiga kalinya ia kembali melakukan aksi curas namun apes dan kembali tertangkap polisi. Itu jam berapa kamu masuk? Jam 4 dulu. Gimana caranya masuk? Naik pagar. Terus? Masuk ke rumah kita kakak dorong. Hah? Terus? Ya teriak. Dia teriak? Anaknya teriak. Saya lari-lari keluar. Oh gitu? Nggak sempat ambil barang itu. Gak sempat ambil barang-barang? Tapi sudah nodong? Anaknya besarnya umur berapa? Sekitar 12 tahun. Oh kamu kalah sama anak kecil berarti ya? Atas perbuatannya WR dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda NTB ambil alih penanganan kasus dugaan asusila seorang bapak terhadap anak kandungnya di Sekotong, Lombok Barat. Penanganan kasus dugaan asusila seorang bapak terhadap anak kandung di Sekotong, Lombok Barat diambil alih Polda NTB. Sebelumnya kasus ini ditangani Polres Lombok Barat, namun karena alasan keamanan hingga diambil alih Polda NTB. Arman menjelaskan dugaan kasus asusila tersebut kini sedang disidik oleh unit PPA di Treskrimum Polda NTB dan sudah ada saksi yang diperiksa. Sementara korban yang masih anak di bawah umur tengah didampingi psikolog. Penyelidikan itu 2, mulai dari berita acara interogasi itu diduga sebagai korban. Dugaan kasus asusila ya dengan pelapor. Ya. Kemudian di hari ini tanggal 20 telah dinaikkan penyidikan dengan pemeriksaan saksi yaitu dugaan kasus asusila dengan satu saksi yaitu saksi korban. Nah, didampingin sama psikologi. Psikiater Pak ya?
Dugaan kasus asusila seorang bapak terhadap anak kandung oleh terduga pelaku sekaligus korban persekusi dilaporkan di Mapolres Lombok Barat. Kasus dugaan asusila ini terduga pelaku sekaligus korban ditengarai adanya kepentingan politik. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengecam aksi persekusi terhadap salah seorang kadernya yang dihajar massa di Desa Sekotong, Tengah Lombok Barat atas tuduhan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi, mengecam keras kasus persekusi yang menimpa kadernya berinisial S yang viral di media sosial tersebut karena merugikan partainya. Dugaan pemerkosaan anak kandung Bacalek PDIP naik penyidikan. Mereka menilai aparat kepolisian membiarkan warga melakukan penyerangan terhadap S. Akibatnya sekujur tubuh S luka lebam dan harus dirawat intensif di RSUD Lombok Barat. DPD PDIP NTB meminta Kapolres Lombok Barat menarik pernyataannya yang mengatakan bahwa S menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anaknya dan mendesak agar para pelaku tindakan persekusi itu diproses secara hukum. Selain itu, PDIP NTB juga meminta agar Polda NTB mengambil alih penanganan kasus persekusi yang menimpa kader PDIP di Sekotong dan para pelaku persekusi diproses hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Lombok Barat mengambil keputusan memecat S berdasarkan hasil rapat internal. Keputusan DPC PDIP Lombok Barat itu juga memastikan penghentian semua proses pencalekan S, namun belakangan dicabut dan sepakat mengawal sampai tuntas persoalan ini. Yang memposisikan posisi partai yang merugikan bagi kepentingan elektabilitas partai. Persoalan itu kami pandang ada penggiringan opini dengan membangun sebuah persepsi yang mana persepsi itu kemudian menjadi framing di media sosial. PDIP meminta agar Komnas HAM dan Kompolnas turun langsung ke wilayah Sekotong untuk melakukan investigasi lanjutan terkait kasus penyerangan dan penganiayaan terhadap S. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Barang bukti narkotika hasil ungkapan kasus 13 perkara selama bulan Mei hingga Juni 2023 dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menggunakan mesin insenerator dan disaksikan berbagai pihak termasuk para tersangka. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB memusnahkan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus 13 perkara dari bulan Mei, Juni atau selama 2 bulan terakhir. Adapun jumlah barang bukti narkotika yang dimusnahkan diantaranya sabu seberat 2 kg, ganja seberat 3,8 kg, 930 butir tramadol, 4.710 butir diheksipenidil. Pemusnahan barang bukti ini menggunakan insenerator disaksikan berbagai pihak termasuk para tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol Dedi Supriyadi berpesan kepada seluruh warga masyarakat untuk membentengi diri dari narkoba. Kita sudah berulang kali melakukan upaya pencegahan ya melalui P4GN. Harapannya masyarakat itu paham bahwasannya narkotika itu benar-benar dikatakan terlarang dan bisa merusak potensi yang ada pada diri orang yang mengkonsumsinya. Sehingga ketika dilakukan pengawasan orang tua terutama terhadap anaknya atau putranya, ini yang lebih baik. Selain itu, Ditres Narkoba Polda NTB berkomitmen memerangi peredaran gelap narkoba hingga ke akar-akarnya. Para bandar, sindikat, pengedar, dan pengguna narkoba diminta segera bertobat jika tidak ingin berurusan dengan hukum. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan jamaah haji kloter 1 asal NTB kini telah kembali ke tanah air. 86 diantaranya merupakan lansia dan juga memperoleh pelayanan khusus. Jamaah haji lansia memperoleh pelayanan khusus usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air Lombok, NTB. Jumlah lansia dari jamaah haji utuh dari Lombok Timur ini sebanyak 86 orang dengan jumlah 6 orang menggunakan kursi roda. Sementara itu, jamaah haji lansia lainnya menggunakan bus biasa bersama jamaah lain dengan kondisi fisik masih sehat. Kursi roda? Ditahan jalan. Oh, tapi alhamdulillah semua lancar, ibadahnya.
Jemaah haji lansia pada kloter LOP 1 ini ada sejumlah 86 orang jemaah. 86? Iya. Jadi mereka dibawa pakai mobil khusus ya? Sebagian yang kondisinya memang tidak mungkin untuk dinaikkan ke bus, dibawa dengan ambulan. Kami ada siapkan 2 ambulan di sini. Kemudian yang lainnya yang kondisinya memang bisa berjalan, ditaruh di posisi di bus. Selanjutnya, jemaah lansia yang menggunakan kursi roda diangkut dengan mobil ambulan, tidak seperti jemaah pada umumnya. Para lansia langsung dibawa menuju Gedung Pusat Informasi Haji, tidak mengikuti penerimaan di Asrama Haji Mataram. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jamaah haji asal Lombok Tengah NTB langsung melakukan sujud syukur setelah turun dari pesawat setiba di embarkasi Bandara Lombok. Para jemaah mengaku bersyukur dapat kembali pulang dari Tanah Suci dengan selamat. Ratusan jemaah haji asal Lombok Tengah kloter 2 akhirnya dapat kembali ke tanah air dengan selamat usai melaksanakan haji di Tanah Suci Mekah. Para jemaah yang tiba pun tidak dapat menahan rasa haru mereka lantaran dapat kembali dengan selamat ke tanah kelahiran mereka. Selain itu, jemaah haji juga mengaku bersyukur lantaran diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji selama di Tanah Suci. Sebagai ungkapan rasa syukur, sejumlah jemaah haji tak tanggung-tanggung melakukan sujud syukur usai turun dari pesawat di Bandara Lombok. Yang saya tidak sangka-sangka, saya tidak menunggu, tapi saya menggantikan almarhum ibu saya. Doa yang saya panjatkan selama ini, saya minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya haji dengan caramu. Maka Allah memberikan saya seperti ini. Saya syukur Allah telah Memberikan keselamatan ya. Memberikan keselamatan di atas semua jemaah haji sampai di tujuan ini. Sementara itu, dari jumlah 393 orang jemaah haji yang berangkat pada kloter 2, kini jemaah yang dapat kembali berjumlah 387 orang. Hal ini dikarenakan 4 orang meninggal dunia di Madinah, 1 orang dideportasi dan 1 orang lagi sakit sehingga masih dalam perawatan di Rumah Sakit Mekah. Mekah ada jamaah kita 1 orang yang meninggal dunia atas nama Sahrun, dan kemudian di Madinah kemarin ada jamaah kita 3 orang yang meninggal dunia. Jadi 4 orang yang meninggal dunia yang lot 2. Satu orang deportasi, 1 orang di Tanazul masih dirawat di rumah sakit sekarang di Arab Saudi. Sehingga sekarang jamaah kita yang balik ke Lombok sebanyak 387 orang jamaah. Setelah turun dari pesawat, para jamaah langsung dibawa dengan bus dan diangkut menuju Asrama Haji Mataram untuk penerimaan kepulangan mereka. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton.
3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah impossibility. Jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jelang perhelatan MotoGP pada Oktober mendatang, penyelenggara terus berbenah dan melakukan evaluasi terkait teknis maupun non-teknis di sirkuit Mandalika. Menjelang perhelatan MotoGP pada Oktober mendatang, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai penyelenggara terus berbenah terutama dari segi teknis dan non-teknis di sirkuit Mandalika. Dari segi teknis seperti kesiapan sirkuit sendiri, MGPA mengklaim untuk lintasan sirkuit saat ini semakin mantap. Kondisi ini tidak terlepas dari lintasan yang sering digunakan untuk event-event yang telah digelar. Event-event yang digelar cukup membantu dari segi aspal yang semakin lengket, mulai dari track day yang beberapa kali telah digelar, Sel Eco Marathon hingga kejuaraan nasional Mandalika Racing Series. Selain lintasan teknis lain yang kini mulai dibenahi dari segi fasilitas sirkuit, mulai dari alat timing system hingga kondisi digital flag. Sementara itu untuk kesiapan non-teknis seperti desain pedok, panggung acara hingga letak UMKM telah dikoordinasikan dengan Dorna dan kini tengah dalam penilaian oleh Dorna. Sirkuit ini alhamdulillah dengan diadakannya track day, mobil, motor, kemudian hari ini Sel Eco Marathon itu merupakan bagian dari persiapan kami ya. Dengan diadakannya event ini kita menghidupkan alat timing system, menghidupkan digital flag yang kurang baik kita perbaiki. Jadi ini dalam rangka menuju persiapan MotoGP. Kemudian yang non teknisnya itu membangun pedok segala, gambarnya kita sudah kirimkan ke Dorna. Dorna sedang mereview untuk menaruh panggungnya di mana, F&B-nya di mana, UMKM-nya di mana, karena itu kan harus dengan persetujuan dari Dorna. MotoGP 2023 dijadwalkan pada 13 hingga 15 Oktober seri kelima usai digelar di sirkuit Jepang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Berawal dari hobi, seorang tenaga honorer di Lombok Timur bernama Randy Satriawan Jayadi berhasil kembangkan tanaman selada dengan sistem hidroponik dengan omset jutaan rupiah setiap pekannya. Sebelum berangkat kerja, Randy Satriawan Jayadi selalu menyempatkan diri merawat tanaman selada yang ditanam menggunakan sistem hidroponik. Pemuda asal Desa Rombo, Kecamatan Sakral, Lombok Timur, sehari-hari bekerja di instansi pemerintah sebagai tenaga honorer daerah. Berawal dari hobi dan belajar melalui internet, Randy mulai menekuni tanaman hidroponik sejak tahun 2020 dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya. Kini usaha tanaman hidroponiknya semakin maju hingga dia bisa menyewa lahan sendiri untuk bercocok tanam. Hanya dengan satu jenis tanaman yaitu sayuran selada, Randy bisa meraup cuan jutaan rupiah. Penghasilannya 1 juta sampai 1,5 juta rupiah setiap pekan atau setiap kali panen. Pada awal mulanya sih ini kita berawal dari sekedar hobi sebenarnya kan, karena saya suka bercocok tanam.
Nah, waktu itu saya coba iseng-iseng nyari hal-hal baru lah di dunia internet, di media massa, Facebook. Terus saya mulai mencobanya itu pada tahun 2015, sekitar tahun segitulah. Kalau pendapatan biasa berapa? Pendapatannya sekitar 1 sampai 1,5 dalam 1 minggunya. 1 minggu. Ya. Randy bertekad terus mengembangkan usaha dan meningkatkan produksinya tanpa harus mengganggu tugasnya sehari-hari sebagai tenaga honorer daerah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar. Para pengunjung dapat dekat dan mengamati perilaku rusa dan juga memberi makan pada hewan tersebut. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan, umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang tuh gerbang. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.